saya kira apa yang ditentang oleh pendeta Muriwali ini seharusnya dia menentang seluruh kekristenan pada umumnya ya. Jadi dia harusnya menentang semua karena apa? Ada Via Dolorosa di Yerusalem juga Bapak Ibu. Ada tempat penyaliban Yesus. Ada tadi sudah saya tunjukkan ya, ada relik dari Musa meninggikan ular di padang gurun. Kemudian ada pokoknya banyak sekali di tanah suci itu pemakaian relikui itu ya Bapak Ibu. Ya makanya tadi saya katakan mohon nanti Pak Pendeta Muriwali membuat kelompok untuk menghancurkan semua relikui yang ada di tanah suci. Karena saya kira Pak Pendeta Muriwali ini kan sudah doktor ya, pasti banyak yang mendengarkan itu. Tetapi cobalah jangan hanya omong saja gitu. Coba realisasikan penolakan Anda terhadap relikui itu dengan menghancurkan situs-situs sejarah yang ada relikuinya di Yerusalem atau di tanah suci. Itu tantangan buat Pendeta Muriwali. Oke. Baik Pak Ivan, mungkin ada tambahan dari apa yang saya baca atau Pak Lucifer? Iya, mungkin beberapa hal ya. Kalau boleh saya poin-poinnya coba saya pointersnya. Pertama bahwa penghormatan ataupun praktek religiu ini adalah sesuatu yang memang hidup dipraktekkan sejak jemaat purba atau gereja perdana. Tadi sudah dibuktikan dengan surat dari jemaat Smyrna pada peristiwa kemartiran Santo Polikarpus. Kemudian poin berikutnya, rupanya ada oknum-oknum yang memanfaatkan penghormatan ini untuk mencari cuan. Nah, kan seperti itu. Nah, tetapi poin berikutnya, gereja melihat dan memang ada praktek seperti ini oleh oknum-oknum itu. Nah, gereja tidak tinggal diam. Akhirnya, gereja dalam kanon tadi sudah diputuskan ya, hukum kanon sudah jelas, bahkan kemudian diberikan semacam sertifikat otentisitas. Ada solusi. Jadi dalam hal ini ada solusi. Ada masalah tapi solusinya ada. Karena apa ya? Kuasa mengajar magisterium gereja adalah kekuatan yang memang bisa memberikan solusi itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh MYM ini kan tanpa solusi. Artinya apa? Dia melihat bahwa ada masalah. Nah, karena ada masalah, tidak mampu buat solusi, maka ambil jalan pintas. Dipotong kompas saja. Wah, itu tidak benar, itu nanti berhala itu. Nah, kan seperti ini. Artinya karakter ataupun pribadi ataupun attitude untuk menghadapi dinamika dalam kehidupan masyarakat yang berkembang sesuai zaman ataupun praktek-praktek dan sebagainya tidak mampu dihadapi, tidak mampu diadaptasi untuk kemudian mencari solusi sehingga apa yang memang menjadi praktek jemaat perdana yang terakomodir juga ataupun terdokumentasi dalam kitab suci ini jangan dihilangkan, di-bypass, dihapuskan hanya karena tidak mampu memberikan solusi. Nah ini kan persoalan kemampuan untuk solving problemnya kan tidak ada. Nah karena apa ya? Karena tidak mempunyai otoritas yang mampu memberikan solving problem. Nah ini sekali menunjukkan bahwa mengapa kekatolikan ataupun gereja dengan magisterium dan wewenang mengajar itu sangat realita, kita bisa lihat dengan hal-hal seperti ini. Nah, kita bisa lihat juga seandainya tadi usulan Brogea sanggup atau katakan diterima dengan mereka dan mereka akhirnya harus menjadi vandalisme terhadap semua jejak-jejak sejarah, dengan demikian hilang arkeolog, inskripsi dan sebagainya. Jadi secara sejarah yang tadi dikatakan oleh Bro Apostolik, sejarah apa yang kalian berdiri di atasnya? Sementara sudah kalian berangus semuanya. Akhirnya apa ya? Muncullah dongeng dan legenda. Dan itulah yang sudah kita lihat pada waktu oleh Santo Yohanes Damaskus mengatakan kepada para Ismailite dan Hagarin, bahwa kalian hanya dongeng dan legenda yang kalian tawarkan. Sementara kekristenan sejati gereja yang satu kudus Katolik Apostolik itu tetap berbicara tentang
hal yang faktual, yang empiris, yang terjadi, kemudian berkembang sepanjang sejarah manusia. Dan itu masih bisa ditelusuri, masih bisa dibuktikan. Sehingga apabila ada yang keberatan, ini ada buktinya loh. Ini ada peninggalannya loh. Dan kalau tetap bebal juga ya, ya sudahlah, kita tidak bisa lagi berbicara berhadapan dengan orang yang menolak fakta sejarah, menolak arkeolog, menolak inskripsi hanya karena meyakini bahwa dia dapat kitab suci turun dari langit misalnya. Sehingga sejarah salah, inskripsi salah, arkeolog salah, semua faktual empiris menjadi salah. Nah ini nanti arahnya ke sana. Kalau seandainya apa yang dikumandangkan atau kan dipropagandakan oleh MYM ini terus berkembang, nanti arahnya ke arah sana. Bahwa apa yang mereka tafsirkan, apa yang mereka kembangkan, itu menjadi satu-satunya kebenaran, sementara fakta sejarah, arkeolog, inskripsi, dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang salah. Karena bertentangan dengan apa yang mereka tafsirkan, bertentangan dengan apa yang mereka kembangkan dan mereka ajarkan. Nah itu akan sampai ke sana. Demikian, Bro. Oke, Pak Lucifer tadi sudah buka mic. Silakan langsung di TikTok atau dilanjutkan Pak Lucifer. Ya. Ya, ada satu hal yang menarik ketika Pak Muriwali Yanto Matalu ini menyampaikan hal tentang religiu ini. Sebetulnya tadi juga udah disampaikan Bro Gea, yang paling berdampak ya, kalau mungkin tanah suci ini terlalu jauh, dia baliklah ke Sumba, kemudian di sana dia datang dan dia hancurkan semua simbol-simbol adat orang Sumba di sana. Apa yang akan terjadi? Ya, kenangan memori masyarakat Sumba tentang hal ini. Coba kita dengar apa akan terjadi dengan Muriwali ini. Kenapa Gereja Katolik tetap mempertahankan religiu? Karena religiu itu bukan pada bendanya, tetapi bagaimana usaha manusia untuk mencapai kekudusan, dan itu diperingatkan atau diingatkan dengan peninggalannya. Jadi pada saat orang mencapai kekudusan, itu bukan hanya karya semata manusia, Tuhan turut bekerja sama, dan religiu itu mengingatkan bahwa orang bisa mencapai kekudusan. Itulah yang ingin dilakukan dalam gereja, sehingga kita tetap mempertahankan itu. Pada saat yang sama, kita ingin membuktikan bahwa Allah, Tuhan semesta alam, bekerja secara nyata dalam sejarah keselamatan umat manusia, dan itu ada buktinya secara arkeologi. Bukan dongeng isapan jempol belaka, atau bukan fiksi-fiksi yang dikembangkan untuk memuaskan dahaga spiritual. Ini yang tidak kita temukan di dalam gereja yang satu kudus Katolik Apostolik. Beriman itu sungguh nyata. Beriman itu sungguh real. Bukan fiksi, bukan khayalan. Jadi penghormatan kita kepada religiu itu punya landasan, punya tujuan. Di dalam Alkitab jelas, dalam tradisi gereja itu jelas. Makanya tadi saya menyampaikan, menganjurkan, kalau saya lihat biografinya di Pak Muriwali ini kan lebih banyak di Sumba. Pernah di Sumba lama. Cobalah dia ke sana, hancurkan aja dulu simbol-simbol adat orang Sumba di sana. Nanti seperti apa jawaban orang Sumba terhadap anjuran dia ini. Mungkin begitu dulu dari saya, Bang Gea. Oke, ya terima kasih Pak Lucifer. Sebelum saya menyapa teman kita SSCE, teman-teman tolong didukung ya channel SSCE ya, di sana banyak juga pengajaran ya. Oke, sebelum nanti setelah Pak RT nanti atau Pak Apostolik, Brother Apostolik baru nanti SSCE. Silakan Pak RT, sepertinya sudah tidak tahan lagi untuk mengeluarkan senjata ampuh. Silakan. Ya, karena kebetulan tadi topiknya atau sesuai dengan pertanyaan Bang Gea, ya pernyataan dan pertanyaan begitu. Jadi saya
minta izin tadi. Tapi saya kira sama tadi yang dimaksudkan Pak Ivan dan Pak Lucifer itu pas menjawab. Itulah konsekuensi dari orang yang berpikiran statis ya, tanpa mau mengembangkan apa yang diberikan talenta, apa yang diberikan Tuhan berbentuk talenta dan nalar begitu ya. Itu sebetulnya berkembang dalam prinsip kita manusia sejak ciptaan. Bagaimana Yahudi sudah mendahului, kemudian pihak-pihak lain di sana sini di bagian-bagian dunia lain juga berjalan ya. Kita nggak usah menutup diri deh bahwa itu semua adalah berkat ya. Bagaimana upaya manusia mencari Sang Tuhan, perkenaan dengan ritual kah apapun itu, saya kira kita bisa mengerti dalam konteks iman, karena memang seperti itulah. Nah, dari pertanyaan pernyataan Bagea tadi, apakah sekarang ini nampak aneh dalam dunia modern? Dijawab tidak. Betul, kita sepaham. Ya, saya membawakan ini dalam pertama penyampaian tentang mistika ya, bahwa kita sebagai Katolik paham banget bahwa iman itu tidak hanya melulu dalam bentuk penyampaian warisan tulisan, tidak. Tetapi ada hal lain, yaitu mengenai mistika. Kita sangat setuju dan mengalami bahwa ketika ada kalimat kuasa yang diberikan Kristus, mengalir kuasa itu kepada para rasul untuk dibawa ke seluruh dunia, kemudian disampaikan kepada kita sebagai saluran berkat. Nanti pada akhirnya ini membentuk menjadi sebuah katakanlah kesimpulan pertama adalah gereja, ya. Gerejalah tempat penyaluran berkat-berkat tadi. Ini kan semua tidak bisa dipandang ya dalam bentuk hanya ajaran, tulisan, kemudian dengan menolak benda-benda yang disucikan dan sebagainya. Termasuk tadi memang kita berawal dari pengertian relikwi ya, hal yang kecil bagian dari itu. Kita sedikit naikkan lagi yang lebih besar. Nah, inilah mistika-mistika yang tanpa mereka imani, tanpa mereka ketahui, sangat naif ya, mempunyai iman, tidak melulu hanya sebatas nalar dan logika atau keyakinan, tidak. Tetapi ada hal mistika yang akan dialami setiap orang. Kita bisa ambil contoh ya, banyak kita ambil contoh ini, ya, gereja yang lain mengatakan itu bahasa lidah, bahasa roh, katanya. Kemudian penyataan tumpang tangan, ya, kemudian memaknai air itu juga sebagai benda gitu loh, sebagai media. Kemudian tadi Bang Gia menyampaikan tentang jubah. Nah, mereka juga ikut-ikut tentang jubah. Saya kira kalau pemaknaan relikwi di bawah hanya sebatas pandangan pribadi, keliru banget. Kasihan nanti umat di bawah tidak akan tumbuh kembang imannya. Ya. Kemudian dikaitkan dengan penemuan-penemuan dan ilmu pengetahuan yang sejalan dengan berkat Tuhan diberikan sebagai rahmat ya. Bukan berarti Tuhan itu nampak bodoh oleh karena manusia menemukan itu, tidak. Ia ingin manusia dengan upayanya mencari Tuhan itu dengan segala hal yang sudah ia berikan. Termasuk intuisi, ya, perasaan, apa yang kita punya di dalam diri yang tidak nampak gitu loh. Hal-hal itulah yang semakin seharusnya dapat dikaitkan sebagai apa namanya ya, dalam arti ini ya, wawasan iman itu jadi berkembang gitu loh. Nah, ayo kita rinci deh yang paling mudah dulu ya, bagaimana manusia bisa melihat cara pandang energi ya, yang tidak terlihat kemudian bisa menjadi apapun itu, listrika atau aura kah dalam bentuk itu ya, dan lain-lain ya. Kemudian sumber-sumber pengetahuan yang lain juga sama kita maknai demikian. Inilah yang pada akhirnya sebetulnya keseluruhan pengetahuan kita akan mengarah kepada satu. Bagaimana kita memaknai Tuhan yang Maha Kuasa itu udah sangat kompleks, dalam apapun bisa ya disimpulkan, bisa mengarah kepada satu titik. Itulah Tuhan yang menyediakannya. Nah, ini jadi nampak bahwa semata relikwi dipandang sebagai benda aneh buat mereka. Tetapi kita yakin kok, percaya kok, bahwa Tuhan juga menyertai dalam segala hal tindakan kita dalam cara manusia memperoleh iman. Yang nampak dalam cerita, nah, dalam cerita yang pernah kita dengar, mungkin tolong dibantu saya Bang Gia, siapa itu? Seorang istri dari kaisar apa gubernur gitu ya,
yang menemukan salib Kristus. Santa Helena bukan? Iya betul, Santa Helena. Nah itu dari situ kita nampak ya bahwa ketika salib itu ditemukan bukan hanya sebatas iman dan cara menghargai salib itu, tidak. Tetapi jauh masyarakat sekitar dan orang-orang yang percaya hal itu mendapat berkat dari salib itu berupa kesembuhan, ya, mukjizat-mukjizat lain terjadi. Nah, itulah yang saya maksudkan ya, ketika pengetahuan atau wawasan tentang hal itu, mereka kunci untuk tidak masuk di dalam nalar maupun imannya. Sehingga akhirnya bahasa buku saja ini semua yang kita bicarakan. Padahal sebenarnya tidak.